Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus banyak menanggung penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan kita semua untuk memanggul salib. Apa artinya? Mari kita renungkan lebih dalam. Pertama, apa arti salib? Kedua, apa arti menyangkal diri? Ketiga, apa arti mengikuti Yesus? Salib. Kita ingat tentu ketika kita berbicara tentang salib, bahwa salib itu adalah penderitaan yang paling dalam, penyiksaan yang paling luar biasa. Salib bukan sekedar bertujuan untuk membunuh yang disalibkan, tapi untuk membunuh dengan pelan-pelan, dengan penyiksaan. Oleh karena itu, salib dilihat sebagai kebodohan, kegagalan, penderitaan. Siapa yang bersedia pikul salib? Kenapa Yesus mau disalibkan? Salib adalah pernyataan kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua. Sekali lagi, salib adalah pernyataan kasih Allah kepada kita semua. Allah bisa menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Allah bisa memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang melakukan banyak mujizat, yang luar biasa, yang hebat, yang punya pengaruh, yang bisa melakukan banyak hal, melipat gandakan roti dan ikan cukup buat ribuan orang. Allah bisa memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang sangat hebat. Dan tentu ini adalah bagian dari hidup Yesus, memperkenalkan dirinya
sebagai yang maha kuasa, karena Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Kalau Allah maha kuasa bisa melakukan banyak hal, lalu apa artinya buat kita? Yesus bersedia disalib untuk mengingatkan kita semua, aku adalah Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang sangat mencintai semua orang, semua umat manusia. Makanya Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak bisa mengerti. Petrus tidak bisa mengerti. Makanya Petrus menolak perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan ditolak dan menderita. Seharusnya seorang Mesias itu harus diterima, berpengaruh, dan hebat. Tetapi Yesus adalah Mesias yang tidak seperti apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Makanya salib adalah buat orang yang tidak mengerti dilihat sebagai penderitaan, kebodohan. Bagaimana dengan kita? Lalu, apa artinya menyangkal diri? Kenapa kita perlu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya ini kita mengosongkan diri. Karena seringkali dalam hidup kita ini dipenuhi hanya dengan aku, dan aku saja. Salib adalah pengosongan diri yang paling dalam, yang paling sempurna. Makanya kita semua diajak untuk mengikuti Yesus. Kalau mau ikut Yesus, pikul salib. Salib menjadi kontras dengan kekuasaan dunia. Kenapa Yesus disalib? Yesus disalib secara sejarah dunia itu karena ada orang-orang atau banyak orang-orang yang merasa tertantang, yang merasa hidupnya jadi ada dalam bahaya. Karena ini ada orang yang dilihat sebagai Mesias yang membawa pandangan baru, yang melawan kaisar, pemerintah yang berkuasa. Makanya salib dan kuasa dunia ini menjadi sangat bertentangan. Kalau mau ikut Yesus, kita perlu belajar mengosongkan diri, menyangkal diri. Karena kita seringkali menjadi manusia yang sangat penuh dengan keakuan. Maunya jadi pusat, maunya jadi paling hebat, maunya jadi dibilang paling cantik, paling pinter, paling berpengaruh, paling sukses. Semua tentang aku. Makanya kalau nggak bisa menyangkal diri, bagaimana bisa menerima kasih Yesus dalam hidup kita? Bagaimana bisa mengasihi sesama? Zaman sekarang, dan ini sering kali saya katakan dalam pemberkatan pernikahan, kenapa ada banyak keluarga pecah? Ada banyak hubungan yang awalnya indah jadi retak. Karena orang gak mau menyangkal diri. Bahkan suami istri hanya dipenuhi dengan aku, dan aku. Yang penting adalah rencanaku, impianku, mauku, aku yang hebat. Jadi gak bisa berkorban buat orang lain. Bagaimana bisa mengasihi dan dikasihi kalau begitu penuh
dengan aku. Nah, syukurnya adalah kita semua diundang untuk menyangkal diri, memikul salib, bukan sekedar untuk menderita, tetapi untuk bersatu dengan Tuhan. Ada tujuannya, menerima kasih Tuhan, dikasihi Tuhan, dan hidup dalam kasih. Karena ini adalah yang paling indah di dalam hidup kita. Ini menjadi tujuan. Kalau kita dalam hubungan dengan Tuhan, kita selalu diingatkan dengan salib. Makanya di RM salibnya paling besar ya. Sekota Surabaya yang paling besar salibnya di Gereja Redemptor Mundi. Ini bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi untuk selalu mengingatkan bahwa kasih Yesus itu selalu hadir buat kita. Kasih Yesus adalah bagian yang sentral dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Dan kita terus diundang untuk hidup dalam kasih Yesus itu. Kita diundang untuk belajar menyangkal diri dan berkorban. Bisa gak belajar berkorban? Kalau Yesus, kita tanya, seberapa besar Yesus engkau mencintai saya? Jawabannya adalah salib. Aku menyerahkan hidupku untukmu. Bagaimana dengan kita? Seringkali untuk berkorban hari demi hari aja gak gampang. Tapi kita harus latihan. Kalau mau jadi pengikut Yesus, latihan. Belajar mengerti orang lain. Belajar mendengarkan. Mendengarkan aja susah loh. Belajar mengerti suami, mengerti anak-anak, mengerti romo. Belajar melayani, belajar mengampuni hari demi hari dari hal yang kecil. Lama-lama kita bisa jadi seperti Yesus sendiri, menjadi martir satu hari. Kalau kita bisa ada sampai hari ini sebagai gereja, itu pertama-tama karena Yesus sudah mengorbankan dirinya buat kita. Tapi juga ada banyak martir yang memberikan dirinya buat gereja, buat Tuhan. Bulan ini, bulan September, kita ini memperingati para martir Korea, tanggal 20 September. Martir Korea ini ada banyak sekali. Kalau mungkin Anda seneng nonton drama Korea, belajar juga cari tahu gimana gereja di Korea. Saya pernah punya teman di Roma, dia bilang, iya Adrian, di Korea ini dramanya sangat terkenal ya. Tapi frater-fraternya dan romo-romonya juga banyak sekali yang belajar di Roma. Di Asia, Korea ini paling kuat ketiga sebagai negara yang jumlah penduduk Katoliknya itu begitu banyak. Karena ada 11%. Bahkan presiden-presidennya beberapa adalah dari gereja Katolik. Jadi pengaruh Katolik ini sangat kuat di Korea. Tahun 84, Paus Yohanes Paulus II datang ke Korea untuk mengkanonisasi 100 lebih martir. Ada yang terkenal itu namanya Andrew Kim Daegon. Di Jakarta juga ada gerejanya di Kelapa Gading, Andrew Kim Daegon. Tapi siapa sih mereka ini? Dan kenapa Korea ini jadi banyak sekali orang Katoliknya? Bisa ada 11%. Dari zaman dulu tahun 1700-an udah mulai ada kelompok-kelompok Katolik di Korea. Tapi hebatnya kekatolikan di Korea ini bukan karena ada pastor yang bawa, tapi karena ada awam
yang bawa ajaran Katolik dan disebarin ke sesama orang Korea. Jadi imam Katolik yang pertama itu namanya Andrew Kim Daegon ini. Dia adalah imam Katolik pertama. Waktu dia mau jadi romo pun belajarnya nggak bisa di Korea. Makanya dia pergi ke Macau, kemudian dia sempat juga belajar di Filipina, tinggal di biara Romo-Romo Dominikan juga. Kemudian dia ditahbiskan jadi Romo di Cina, di Shanghai, lalu dia balik ke Korea. Udah banyak orang Katolik di Korea. Kenapa ada banyak orang mau jadi Katolik? Karena orang Korea melihat agama Katolik ini mengajarkan persaudaraan, hidup dalam kasih yang sangat bertentangan dengan sistem masyarakat Korea yang hierarkis. Jadi di Korea ini hierarkinya antara pemimpin dan rakyat, antara yang kaya dan miskin sangat-sangat kuat. Jadi ketika orang-orang merasa dihargai dan mereka selalu diajarkan bahwa Allah mencintai semua orang, banyak sekali yang mau jadi Katolik. Tapi tentu Anda tahu, kalau yang namanya power, kuasa dilawan, akan buat apa? Tentu semakin tinggi kuasanya, semakin pinter, semakin terkenal, semakin hebat, semakin cantik, semakin berpengaruh, akan berusaha untuk terus mempertahankan posisinya, nggak mau kalah. Makanya orang-orang Korea yang ada di atas, raja-rajanya, mereka lihat kekatolikan sebagai musuh, dibunuh. Puluhan ribu orang jadi martir. Bayangin, puluhan ribu orang jadi martir, dikejar-kejar kemana-mana. Ya, kalau gereja Korea saat ini terus berkembang, itu karena ada banyak orang yang hidup dengan iman yang kuat, yang bersedia memberikan dirinya buat Tuhan, yang menyangkal diri, yang memikul salib untuk ikut Yesus. Bagaimana dengan kita semua? Gak gampang untuk ikut Yesus. Kabar gembiranya adalah Yesus wafat di salib buat kita, dan dari salib Yesus selalu mengingatkan kita, aku mencintai kamu. Dan salib menjadi sumber kekuatan buat kita, bukan hanya untuk mengingatkan kita, tapi dari salibnya Yesus melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga kita semua dimampukan untuk ikut Yesus. Kalau ada banyak orang Korea bisa jadi martir, Anda bertanya gak, kok bisa jadi martir? Itu bukan hanya karena mereka hebat, tapi karena Tuhan memampukan kita. Mari kita mohon supaya rahmat Tuhan dari salib juga memampukan kita untuk hari demi hari belajar mengikuti jalan Yesus. Amin.